Gelaran Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung tanggal 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan menetapkan 160 anggota PPK yang akan bertugas mengkoordinir penyelenggaraan pemilu di setiap kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, bertempat di Horizon Tirta Sanita Hotel Sangkanurip. PJ Bupati Kuningan Ip Hidayat menyaksikan prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji bagi PPK sebagai penyelenggara adok pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kuningan tahun 2024. Bertindak sebagai pengambil sumpah, Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, MPD. Dalam sambutannya, PJ Bupati Ip Hidayat mengucapkan selamat dan sukses kepada 160 PPK yang telah dilantik hari ini. Mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPK ke depan akan semakin berat dan kompleks, untuk itu minta pahami seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Kuatkan koordinasi, sinergi dan pertahankan komitmen karena banyak yang menunggu hasil kerja Anda sekalian, pinta Ip. Selanjutnya Ip berpesan kepada anggota PPK yang telah dilantik terkait 3 hal penting. Kepada 160 anggota PPK yang dilantik, saya berpesan untuk terus menjaga integritas. Saya menghadiri di KPU Kabupaten Kuningan dalam rangka pelantikan 160 PPK. Dan pelantikan ini melalui prosedur yang panjang ya, artinya ada seleksi administrasi sampai kepada CAT. Nah, sampai terakhir diwawancara. Jadi saya berpikir bahwa yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik ya, sehingga kami menganggap bahwa itulah yang akan bertugas mensukseskan pesta demokrasi khususnya pilkada. Tadi saya menyebutkan 3 hal. Yang pertama, karena ini mereka sudah terpilih, saya minta mereka berintegritas, kedua profesional, dan ketiga melayani. Itu yang pertama saya titipkan kepada mereka. Yang kedua, karena mereka menjadi petugas, itu perlu pendekatan kepada masyarakat untuk mengedukasi, untuk mensosialisasi bagaimana meningkatkan angka partisipasi, bagaimana masyarakat aware untuk mensukseskan pilkada ini. Yang ketiga, saya nitip juga pada mereka bahwa pada akhirnya siapapun yang terpilih pemimpin Kabupaten Kuningan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik dan kita semuanya harus mengikuti sesuai dengan visi misi yang nanti kemudian akan disampaikan kepada rakyat. Itu panggilannya. Pilkada 2024 ini, sebagaimana kami waktu di periode 2018-2023 bawah pimpinan Pak Asep Fauzi, kami merancang di TPS itu di angka 2618. 2618. Jika mengacu ke Pilkada 2018 itu di angka 2566. Nah, kita tentu dalam pemetaan kita pun melihat komposisi dari kalkulasi dari Dukcapil bahwa pertumbuhan penduduk itu kan kurang lebih 10% setiap tahunnya gitu ya. Nah, dalam proses pemetaan sebanyak 2618 itu tentu kami mencoba untuk mempermudah akses bagi calon pemilih gitu kan. Nah, kalau melihat di pemilu legislatif kemarin itu karena batas maksimumnya 300 diangkat 3.596 TPS. Kalau untuk di pilkada kan ya maksimal 600. Jadi sebenarnya ya untuk komposisi jumlah TPS pasti berkurang dibanding dengan pilkada, dengan pileg untuk pilkada ini gitu kan. Nah, kalau dibanding dengan pilkada 2018 tentu ada pertumbuhan. Kan kalau pilkada 2018 di angka 2566. Untuk di pilkada 2024 ini di angka 2618. Berarti kurang lebih ada penambahan TPS di angka 60-an ya. 62 kalau nggak salah untuk ini ya. Nah, itu jumlah untuk jumlah TPS. Yang tadi saya sampaikan bahwa dalam pemetaan TPS kami tentu
sesuai dengan tagline KPU, kami melayani setiap calon-calon pemilih. Jadi kita mempertimbangkan aksesibilitas calon-calon pemilih gitu. Seperti itu. Katanya yang 161 orang nggak hadir, kenapa Pak? KPK? Oh iya, untuk atas nama Gias Ismana dari PPK KPUD kemarin ada surat yang masuk, ya, keterangan dari dokter rumah sakit, dan memang Gias sedang dalam perawatan di Rumah Sakit 45. Nah, tentu dengan mekanisme pelantikan bila mana anggota PPK yang tidak bisa hadir pada hari itu, maka itu akan dilantik susulan sebagaimana apa yang terjadi waktu untuk perekrutan pileg saudari Nunung Hasanah dari PPK Cigugur itu kan dilantik setelah beliau datang membersamai Pak Bupati di kegiatan ke Jakarta. Jadi intinya, kalaupun hari ini tidak dilantik, maka akan dilantik di hari Belakangan, Pak. berikutnya sesuai ketika pribadinya sudah sehat. Dalam proses mekanisme, tentu untuk perekrutan kan udah diatur ya, diatur dalam apa, baik itu PKPU 2 tentang tahapan dan jadwal, dan juga didukung oleh turunan dari PKPU 2 yaitu keputusan 476 harus melakukan proses tes CAT. Nah, kalau berbicara masalah kenapa yang nilai tertinggi kenapa bisa lolos itu ya, itu juga terjadi di 2022 kemarin di tanggal 11-12 itu untuk tes wawancara itu sama, ada yang nilainya tertinggi juga tidak lolos. Karena apa ya, kan selain dari tes CAT kami juga tes wawancara. Disitulah ada proses-proses penilaian lain kaitan dengan ya, baik mungkin secara dalam tes CAT bisa emang tinggi gitu kan, tapi ketika tes wawancaranya tidak memenuhi kebutuhan gitu kan, maka ya diantaranya ada yang tidak menjadi bagian dari penyelenggara. Termasuk yang 12 ketua PPK itu. Karena begini, tidak hanya 12 ketua, karena yang Datin pun juga ada yang tidak terpilih lagi, teknis juga ada yang tidak terpilih lagi, SDM juga ada yang tidak terpilih lagi, gitu ya. Jadi kita melihatnya dari hanya figur dari 12, kan namanya juga kolektif kolegial, gitu ya. Nah itu jumlah komposisi masing-masing ada perubahan. Nah, terkait dugaan adanya titipan dan transaksi dari organisasi. Kalau untuk kaitan titipan dan transaksional, silakan cek ke bawah ke teman-teman PPK. Insya Allah saya garansi kami KPU Kabupaten Kuningan menertibkan hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih. Siap.